Zoe, akhirnya kau datang. Stop rekam, kamu melanggar hak portret Nyonya Gordon. Cepat pergi atau kena gugat. Zoe, kenapa tak balas pesanku? Aku sudah beri 10.000 do hasil jerih payahku mengantar makanan. Iya, Mason, kau menghina Zoe. Zoe sekarang ketua Goodwill Group. 40.000 per bulan. Mau merendahkan siapa? Ya, berapapun itu, hasil keringatku sendiri. Zoe, bukannya kau bilang kalau aku keluar dari Goodwill Group, aku jadi nobody? Lihat, sekarang kubuktikan. Terus kenapa? 10.000 hasilmu cuma kok dari ngantar makanan, kan? Ditambah 0 sekalipun, tetap tak sebanding dengan penghasilan Thomas. Itu karena aku beri kau Goodwill Group. Kau menyesal? Aku tak paksa. Itu keputusanmu sendiri. Tidak, Zoe, aku tak menyesal. Asal kau mau jadian, aku bisa beri lebih. Termasuk nyawaku. Ngapain ketawa? Dengarkan, Zoe sekarang suka padamu, tapi nanti dia akan berubah. Mason, aku kesini hari ini untuk memberitahumu. Aku sudah menikah dengan Thomas. Tak mungkin. Zoe, ini tak mungkin, kan? Kau ngapain? Zoe, menurutmu apa yang kuberi masih kurang? Aku berikan perusahaan keluarga Goodwin 3 generasi padamu. Mau apa lagi dariku? Perhatikan, semua pemberianmu ada syaratnya. Kau beri aku perusahaan. Perusahaan hanya untuk menukar cintaku. Aku sudah bilang, tidak mungkin. Zoe, kalau kau anggap cintaku tak cukup, aku bisa buktikan akan kuberikan hidupku padamu. Sungguh. Buktikan, Mason. Waktu jadi CEO Goodwill, hidupmu masih bernilai uang. Sekarang, hidupmu tak ada harganya. Mau buktikan pakai apa? Loncat saja kalau mau. Kalau kau loncat, aku tak akan ambil jasadmu. Zoe, kita sudah pacaran selama ini. Kau tak pernah suka padaku. Mason, yang paling kubenci adalah sikap tak tahu malumu. Seperti anjing menjilat, selalu nempel terus. Jangan hina anjing. Anjing tak semerendah kau. Zoe, sudahlah, jangan bercanda. Kau memang penjilat, sudah menjilat sampai sekarang. Kau tetap tak dapat apa-apa. Masih sadar diri tidak? Tahu cara ayahmu mati. Sekarang aku tak takut mengatakannya padamu, kematian ayahmu. Hanya karena Zoe menyuruh kru keamanan. Diam-diam mengganti kampas rem. Tidak mungkin, pasti kau yang menyuruh Zoe, pasti kau dalangnya. Kau sampah, berani memukulku, berdiri. Tidak mungkin, Zoe, katakan ini tidak benar. Benar adanya. Aku yang mengatur semuanya. Kalau ayahmu yang tak berguna tidak mati, kau takkan bisa mewarisi Goodwill Group. Dengan begitu kekuasaan takkan jatuh ke tanganku. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Baiklah, percaya atau tidak, ku beritahukan padamu. Mulai hari ini, Goodwill Group secara resmi berganti nama menjadi Gordon Group. Perusahaan yang dibangun 3 generasi, keluarga Goodwinmu, telah kau hancurkan, si penjilat. Jika jadi dirimu, aku takkan punya muka untuk hidup. Sayang, aku jijik hanya melihatnya sekali. Ayo pergi. Pergi. Di hidup yang sekarang ini, aku sudah memberikan segalanya pada seorang wanita yang tak mencintaiku. Aku menghancurkan bisnis keluarga, Goodwin yang sudah turun-temurun 3 generasi, dan menyebabkan ayahku mati tragis. Selama hidupku, aku tak akan pernah punya kesempatan sukses lagi. Mason, kau hanya penjilat, berlagak bangsawan. Nama kau pantas disebut bagi dirimu sendiri ayahmu. Kau akan berakhir menyedihkan. Si Mason. Ada juga Chloe, orang yang paling berutang permintaan maaf dariku adalah dia. Demi Zoe, aku menyakiti wanita yang mencintaiku dengan dalam. Mason, turunlah. Jangan lakukan hal bodoh. Aku akan selalu membantumu. Aku akan selalu ada di sampingmu dan membantumu. Chloe, semua ini adalah kesalahanku sendiri. Mason. Mason, turunlah. Kumohon. Turunlah. Chloe, berbahagialah jika ada kehidupan setelah mati. Mason. Aku telah terlahir kembali. Mason,
Apa kau pilih? Thomas tidak bawa jas, lepaskan milikmu dan berikan padanya. Di kehidupan lalu, untuk memikat Zoe, aku ikuti semua perintahnya bekerja. Sebagai karyawan rendahan di perusahaan sendiri, hanya jadi penjilitnya. Ku buat dia jadi CEO, angkuh nan perkasa. Sementara, aku tak dapat apa-apa. Di hidup yang sekarang, aku takkan menjadi penjilat lagi. Ngapain melongo begitu? Cepat lepaskan. Kalau upacara penghargaanku tertunda, bersiaplah terima konsekuensinya. Thomas mau pakai jasku? Ada masalah apa? Dasar tak paham omongan. Mason, Nyonya Gordon minta jasmu itu sudah menghargaimu. Jangan sok tak tahu diri. Mau pakai jas? Nggak bisa beli sendiri? Pakai jasku? Oh tak pantas. Sengaja bikin kontras, cari perhatian. Nyonya Gordon, taktik baru menjilat ya. Ngapain banyak bacot? Oh tak sanggup pakai jas ini. Mason, maksudmu apa? Berani kau dorong aku? Apa otakmu di lutut? Ku bilang, pakai jasku. Oh tak pantas. Oh iya. Pakai saja baju OB itu. Lagian bukannya. Dulunya kau memang OB. Mason, kau suruh buat. Suruh aku pakai baju OB. Mau kemana? Hadiri upacara penghargaan. ...2023 Goodwill Group, upacara penghargaan karyawan teladan, resmi dimulai. Mari kita sambut karyawan teladan pertama, manajer umum tim keamanan, Tim Gordon, dan kapten tim keamanannya, Fortuna. Tenang saja, Fortuna. Hari ini kita datang untuk terima penghargaan. Duduk yang sopan. Perusahaan kita sudah tidak bisa cari karyawan. Kenapa sampai pakai anjing? Jadi kapten tim keamanan. Kamu saja yang tidak tahu. Ini bukan anjing biasa. Ia peliharaan Nyonya Gordon, maskot perusahaan pembawa hoki. Selanjutnya, sambut manajer HR, Iris Harper, tepuk tangan. Ayo pergi. Anjing pintar, nanti aku belikan camilan. Halo semuanya, saya Iris Harper, ini putra saya, Itu siapa? putra Nyonya Harper, si bodoh. Selanjutnya, manajer departemen pembelian, John Lee. Mari kita sambut. Memang keberhasilan tim mengangkat semua orang. Hari ini kita akan menghargai karyawan-karyawan teladan yang bekerja keras untuk perusahaan. Berikan tepuk tangan meriah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Zoe, orang-orang ini karyawan teladan. Mason, maksudmu apa? Maksudku, upacara penghargaan hari ini, saya tidak setuju. Begini, upacara penghargaan hari ini, aku tidak setuju. Oh tidak setuju, Kim Bustos bukan karyawan berprestasi, dari jadi iri. Aku iri. Aku cuma ingin tahu bagaimana mereka bisa jadi karyawan berprestasi, apa karena kemampuan mereka, atau karena mereka kerabatmu? Mason, berhenti bicara omong kosong. Hanya karyawan senior yang boleh hadir di upacara penghargaan hari ini. Nyonya Gordon memberi dispensasi untukmu. Tak hanya tak tahu terima kasih, kau juga cari masalah. Tepat sekali, kau cuma penjilat Nyonya Gordon. Kami dipilih langsung oleh Nyonya Gordon. Berdasarkan apa kau protes? Zoe, katakan pada kami, apa aku berhak tentukan orang yang ikut upacara penghargaan ini? Aku yang tentukan kandidatnya. Kau sebaiknya diam saja, atau... Atau apa yang akan kau lakukan? Suruh aku pergi atau pecat aku? Mason, kalau terus membuat keributan, jangan harap aku akan bicara padamu lagi. Aku mohon, jangan ajak aku bicara. Mason, kepala batu kau ini. Kau kira Nyonya Gordon tidak akan memecatmu? Memecatku? Coba tanya dia, berani tidak hari ini? Adalah upacara penghargaan. Kalau terus mengganggu, sebaiknya pergi saja atau ku telepon satpam. Baik, aku tidak akan pergi hari ini. Bukannya ayahmu satpam? Di sini juga, aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Mason, maksudmu hari ini apa? Haruskah kau terus berlawanan dengan Nyonya Gordon? Hah? Justru kalian yang tak bisa rukun denganku. Zoe, ayo dong, beritahu semua.
Aku tahu, Mason, kau ingin cari perhatian. Dengan cara begini, ku peringatkan. Ini malah bikin aku semakin benci. Kebetulan, aku juga tak suka padamu. Kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kau pergi sekarang, aku akan hitung sampai 3. Kalau tidak, kau akan menyesal. 1, 2. Satpam sudah datang. Mason, Berani-beraninya tidak menghormati Nona Gordon. Cepat minta maaf dan kamu tidak akan dia akan dinilai sebagai karyawan terbaik. Tuan Gordon, kamu sudah jadi satpam di sini bertahun-tahun, bukan? Tak tahu. Ini perusahaan siapa? Kira aku menginginkan gelar karyawan terbaik. Mason, tak tahu sopan santun. Menurutku, kamu terlalu picik, terlalu fokus pada hal sepele. Zoe selalu menyayangimu, tapi sifatmu yang perlu diubah. Pria dewasa, masa begitu kekanakan? Bagaimana tangani masalah besar nanti? Kamu cuma satpam pintu, bukan tempatmu memberi ceramah. Mason, Nona Gordon belum. Menyuruh satpam usir kamu, itu sudah sangat menghargaimu. Kamu seharusnya tak membalas dengan kasar. Mengusirku? Dasar apa dia berhak usir aku? Mason, kalau mau cari perhatian di sini, agar kuperhatikan, percuma saja, tak mungkin terjadi. Mason, kamu pasti iri. Orang lain bisa dapat penghargaan langsung dari Nona Gordon. Gonggongan penjilat tak berguna. Sangat cocok menggambarkanmu dengan sempurna. Mason, kalau masih tak bisa kontrol diri, ini hanya membuatku semakin muak dan benci padamu. Yang tak bisa kontrol diri itu kamu. Semuanya, beberapa orang, bisa bubar. Mason, apa yang kamu katakan? Mereka tak pantas tetap di perusahaan. Ada masalah jika aku pecat mereka. Kamu, berdasar apa kau bilang kami tak pantas? Kamu ini manajer pembelian. Aku tanya, barang yang dibeli untuk perusahaan, dari perusahaan mana, berapa jumlahnya, berapa harganya, selain main kartu tiap hari di kantor, dan bungkus lebih dari 10 porsi kantin ke rumah, apalagi yang bisa kau lakukan? Kamu ngomong kosong, itu kan sisa rapat makan malam. Rapat makan malam, penggantian bulananmu 20.000, tiap hari makan di luar. Kurasa engkau cuma mabuk-mabukan. Kamu, Ya, kamu berdasar apa? Kamu dan kamu, manajer HR, tak pernah baca buku. Bahasa Mandarin pun tak bisa. Cuma tanya calon karyawan, mau nikah dengan anakmu yang bodoh. Kamu sebagai HR, tak ada kerjaan bener. Tidak. Lagi pula, karyawan terbaik yang kamu puji itu, banyak orang di grup Goodwill. Apa lebih buruk dari anjing? Para senior ini punya keahlian masing-masing. Jangan hakimi orang dengan prasangka. John, ahli penelitian minuman beralkohol, ini untuk memahami preferensi klien dan menyesuaikan kebutuhan mereka. Iris, untuk uji karakter karyawan, bawa anaknya ke kantor sebagai tes. Bahkan Fortuna, tiap hari datang kerja berjaga di pintu masuk perusahaan. Kalau kamu, pikiran sempit, apa yang bisa kau lakukan selain iri? Inilah alasan kau tak bisa jadi karyawan teladan. Bagus. Masuk akal. Mason, setiap orang punya kelebihan masing-masing, tapi kamu hanya bisa iri. benar, yang harus dipecat itu kamu. Kalau tidak diberi pelajaran, kau lupa kemampuanmu sendiri. Betul, dia cuma bisa marah, tanpa bisa berbuat apa-apa dengan sikapnya. Jangan harap sejajar dengan Nyonya Gordon. Mason, yang penting adalah tahu diri. Beberapa senior ini ditemukan Nyonya Gordon. Dengan kearifannya, hak kamu, kau cuma bisa menjilat. Seumur hidupmu tak akan jadi karyawan teladan. Ya, seumur hidupku, aku tak akan menjadi karyawan teladan. Berharga, punya kesadaran diri, karena sudah tahu salah, ambil ceknya. Boleh kau beri penghargaan pada karyawan atas namaku? Baik. Sudah kuduga, dengan sedikit bujuk rayu, si penjilat ini takkan berani melawanku. Silakan, berikan mereka penghargaan. Uangnya, Uang dari Goodwill Group tidak akan diberikan ke kalian penjahat. dasar penjahat. Kenapa kau merobek uangku? Mason, kau dipecat. Mason, kamu dipecat. Tim, kamu mau memberontak? Mason, di depan banyak orang begini, kamu mempermalukan. Zoe, tidak takut Zoe akan mengabaikanmu selamanya? Peduli atau tidaknya dia padaku, bukan urusanku, lepaskan aku. Zoe, sudah tidak bisa bedakan. Siapa CEO perusahaan ini? Turun sekarang. Nih, Gordon tersenyum padamu beberapa kali, langsung sok penting, malah mau naik. Gordon turun, Kamu sudah dipecat, masih betah di sini? Cepat pergi. benar. Mason, kalau masih mau ikut aku, silahkan berlutut di depan pintu. Setelah acara selesai, aku akan pertimbangkan maafkanmu atau tidak. Baik, kalau kau turun sekarang, aku juga akan pertimbangkan mau maafkanmu atau tidak. Hak apa kau untuk memaafkan Nenen? Gordon, dia bersalah apa? Kesalahan terbesar Nick Gordon adalah tersenyum ke penjilat sepertimu. Benar.
Penjilat harap bersikap layaknya penjilat. Mason, cepat berlutut. Baik. Baik. Perhatikan baik-baik bagaimana si Nyaman Gordon akan turun dengan malu, lalu mempersilahkanku naik nanti. Halo, Ayah. Apakah Goodwill Group kita bernama Goodwin atau Gordon? Aku tahu, Ayah masih sayang mantan. Tapi keluarga Gordon sudah tak tahu malu. Gila, benar-benar gila. Jaga jarak darinya, nanti... Halo, Tuan Goodwin. Ya, saya baik mengerti. Ya, Tuan Goodwin. Tuan Mason, silakan naik ke panggung. Mason, buat apa membesar-besarkan masalah kecil? Kau malah lapor ke atasan. Zoe akan malu bagaimana? Aku yang bikin masalah besar, kalau tidak ku beri pelajaran, kau akan anggap aku bercanda. Aku tak pendam dendam untuk hal sepele. Hari ini, ku kasih kau kesempatan untuk beri penghargaan ke karyawan berprestasi. Miss Gordon memang murah hati. Mason, kamu harus bersyukur. Mason, sujud dan berterima kasihlah pada Miss Gordon. Mason, kalau berani sembarangan bicara lagi, aku tak akan pedulikanmu selamanya. Jangan coba-coba. Abai selamanya, kira aku peduli. Semuanya tentang upacara penghargaan hari ini, kurasa tidak perlu dilanjutkan lagi. Dia sudah gila. Ini acara penghargaan Miss Gordon. Tak perlu dilanjutkan? Apa maksudnya? Mason, apa maksudmu? Ini acara penghargaan yang kususun. Atas dasar apa kau batalkan? Kau yang susun, kau lupa. Perusahaan ini milik siapa? Mau ku bongkar di depan umum. Mason, apa yang kau rencanakan? Semuanya dengan ini kumumkan, upacara penghargaan hari ini dibatalkan. Membatalkan upacara penghargaan? Siapa kau ini? Kau hanya karyawan kecil di perusahaan. Siapa yang beri kau nyali? Benar, bukankah kau hanya penjilat? Kau sungguh tinggi hati? Tak bisakah kau lihat diri? Sebenarnya, Nyai Gordon memberimu penghidupan, kau berani main-main. Untuk perusahaan ini, kami sudah bekerja keras. Jika bonus penghargaan tidak diberikan ke kami, lalu untuk siapa? Goodwill Group punya banyak talenta, seperti Chloe, dia lulusan terbaik Picton University, dia memperkenalkan teknologi asing ke perusahaan, memperluas bisnis internasional. Orang berbakat seperti ini, layak tampil di panggung, kau tidak layak. Bagus. Ibu, aku mau dia jadi istriku. John, Iris, kalian berdua melanggar kebijakan rekrutmen perusahaan, kalian dipecat. Saya dipromosikan langsung oleh Nebiot Gordon. Atas dasar apa kau memecat kami? Benar, kau berani melawan langit? Kurasa kau jadi bodoh dengan menjadi penjilat. Kalian benar-benar satu keluarga, keluargamu benar-benar aneh. Kalian berdua tidak perlu ke perusahaan lagi. Kalian bertiga dilarang muncul di Goodwill Group. Kau. Mason, kita semua satu tim. Bicaralah empat mata jika ada masalah. Jangan bikin keributan. Urus sendiri orang-orangmu. Baik. Mason dan aku saling mengenal. Kami tumbuh bersama, tapi sekarang dia semakin keterlaluan dan jadi semakin sombong. Jangan khawatir, untuk kejadian hari ini, aku akan pastikan dia beri penjelasan pada semua. Baik, semua. Mohon bubar, bubar. Mason, hari ini kau buat aku kehilangan muka di depan staf dan kerabat. Bahkan jika kau berlutut nanti, aku tak akan maafkanmu. Halo, Tian Chandler. Apakah rapat tahunan ini diadakan di Prosperity? Baik, bantu kirim bunga mawar dan pasang mereka. Juga belikan cincin berlian. Baik, aku akan melamar. Si penjilat ini tiba-tiba berubah dan tidak hormat pada Zoe. Dia sedang menyiapkan untuk melamar Zoe di rapat tahunan, bahkan mengirim bunga mawar dan memesan cincin berlian. Taktik mundur untuk maju. Joanne Gordon, menurutmu status anak itu bagaimana? Dengan alasan apa dia memecat kita? Benar, aku harus memberi anakku uang cukup untuk menikah. Ya, apa yang terjadi? Duduklah, duduk dan bicarakan. Anak ini cuma anak pelayanku. Ayahnya punya sedikit hubungan denganku. Aku menghargainya, tapi itu tak memberinya hak untuk merendahkan kalian. Jangan lupa, kita dari desa yang sama. Kalau berita sampai ke desa, jangan salahkan kami berdua karena tak membelamu. Benar. Ini masalah kecil. Nanti, aku yang urus hari ini.
Mari bergembira dan menikmati makannya. Li, di mana sup yang kamu masak? Bawa ke sini untuk dicicipi. Belum, masih belum siap. Ambil semua minuman dari lemari. Anggur tahun 1982. Ini barang kelas atas. Harganya selangit. Semua, lihat ini, Putri Tim sangat kompeten, tinggal di rumah megah dengan pelayan yang melayaninya. Tembakan bagus. Gol. Hore. Tim, siapa izinkan bawa mereka ke sini? Kau pulang. Mason, pergi. Bawa sup merpati bunga salju. Dan dinginkan. Zoe akan minum saat pulang. Jadi besok bunga salju ini disiapkan ayahmu untukmu. Satuannya harga puluhan ribu. Kupilih merpati kualitas terbaik untuk menguatkan tubuhmu. Tim, ku kenal kau. Siapa izinkan bawa mereka masuk? Bawa saudara nonton TV dan makan-makan. Ada masalah? Anggur yang kau minum, koleksi berharga ayahku, anggur kelas atas. Lagi pula, meja kopi yang kau injak, dibeli ayahku dengan harga mahal dari luar. Tim, kau cuma satpam penjaga gerbang. Kau tak berhak menikmati ini, tapi malah bawa mereka ke sini. Ya, TN. Gordon, bukannya kau bilang dia anak pelayanmu. Kenapa jadi satpam mereka? Benar, siapa yang berkata jujur? Penjaga keamanan siapa? Aku akan jadi ayah. Mertuamu, Mason, jangan cari masalah. Kukira dia hebat, berani bicara ke Tuan seperti itu. Tuan Gordon, tak mengusirmu. Itu sudah cukup baik. Usir aku. Tim, kau punya kemampuan. Kenapa aku tak tahu? Dia tidak mau, bukan tidak bisa dilakukan. Tuan Gordon dan Zoe baik padamu, dasar tidak tahu terima kasih. Baiklah, cepat sajikan supnya. Aku akan pergi, aku ambilkan. Cicipilah, rasanya enak. Enak kan? Datanglah tiap hari mulai sekarang. Aku simpan daging merpati untukmu. Cepat habiskan. Terima kasih, Nyonya Lee. Apa maksudmu? Ini seharusnya milikmu. Makanlah, Tuan Mason. Apa yang kau lakukan? Bagus, kau berikan daging itu pada diam-diam. Kurang ajar. Ini seharusnya... Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Dia cuma pelayan, maling makanan di sini. Beraninya dia. Kau yang berani. Lagi pula, Nyonya Lee adalah bagian dari keluargaku. Bagaimana denganmu? Hak apa kau minum sup ini? Mason sedang menggonggong apa? Berisik sekali. Iris, lihat pakaian-pakaian ini. Mana yang cocok untukku? Yang kau pakai ini paling bagus. Nyonya Lee, bawa pakaian ini dan cuci semuanya. Taruh di ruang gubahanku. Omong-omong, sudah kubeli koleksi musim baru. Ingat ambil dari konter. Selain itu, buatkan janji dengan manicurist. Segera. Mengapa bertiga hanya berdiri? Duduklah, pergi. Iris, bagaimana kau juga manicure, lalu berikan makeover dan perawatan kecantikan. Di tempat kita, jangan malu-malu. Apakah ini waktunya? Jangan khawatir, kami siap melayani. Nyonya Lee, panggil direktur styling untuk makeover Iris. Tapi, Apa maksudmu? Tapi? Kenapa lihat dia saat bekerja? Lakukan perintahku saja, jangan bermalas-malas. Tak mau kerja, minggirlah. Nyonya Lee tak kemana-mana hari ini. Mason, kau bicara apa? Apa aku belum membuat diri jelas? Kamu tak berhak mengatur Nyonya Lee. Apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan dia ini ibumu? Nyonya Lee membesarkanku. Di hatiku, dia adalah ibuku. Tak usah, aku yang pergi. Jangan sampai bermusuhan dengan Zoe karena aku. Di kehidupan sebelumnya, aku pecat Nyonya Lee demi Zoe, membuatnya tak punya kerja di masa tua. Kini, aku akan menghidupinya di masa tua. Ibu dan anak yang harmonis. Ternyata kau, anak pelayan ini, aku tak mengerti. Hari ini beraninya kau membuat keributan. Soal memecat kami, benar, Zoe. Dia cuma mau selundupkan sup untuk anaknya. Kenapa kau tetap pertahankan orang begini? betul. Apalagi yang kau tunggu? Cepat pergi? Tak bisa? Pergi saja.
Justru kau yang harus pergi. Mason, kau masih cari masalah ya? Upacara hari ini batal, dan kau lancang ke ayahku. Ini belum selesai antara kita. Tepat, hari ini dia mau usir kami. Dia takkan berani. Mana mungkin dia melawan kita? Zoe, kau menganggap diri tuan rumah ini ya? Rumahmu atau rumahku, sudah menikah kita satu keluarga. Mason, minta maaf ke Zoe. Kau dan anakmu benar-benar aneh. Mason, kau cari masalah, berani melawan? Aku tak tahu dari mana kau belajar trik licik ini, tapi dengarlah, jangan harap menarik perhatianku. Cara ini tak mempan padaku. Mason, sudah kubicarakan, pria harus rendah hati dan rajin. Lihat dirimu sekarang, sok pamer. Zoe paling benci tipe orang biasa yang sok penting begini. Jika ingin Zoe menyukaimu, berikan seluruh usahamu. Tepat, aku terlalu baik padanya. Benar, Memanfaatkan kebaikanku. Memanfaatkan kebaikanmu, baju yang kau pakai ini, ku beli dengan kartuku, anggur yang ayahmu minum tadi, juga dari rumah kami. Bahkan, tanah yang kau injak ini, milik keluarga Goodwin. Siapa yang memanfaatkan siapa? Aku tahu, kau cuma iri. Karena Thomas mendekatiku hari ini, kau cemburu. Benar, dia lebih tampan dan romantis daripadamu. Coba kau intip wajahmu di cermin. Jika kau suka Thomas, pergi cari dia, ngapain nempel di rumahku? Mason, kau yakin? Baik, aku akan cari dia sekarang. Jangan menyesal. Berdiri di situ. Kukira kau sekarang hebat. Ternyata cuma 3 detik, lalu langsung takut. Kau ini laki-laki apa bukan? Tak peduli kau pergi kemana, tapi semua yang kubelikan, dari ujung rambut sampai kaki, harus kau kembalikan. Mustahil, hadiahmu sudah jadi milikku. Berdasar apa kau minta kembali? Bagaimana kalau begini, lepas satu barang, aku bayar 10.000. 100.000 per item. 100.000. Cepat, 100.000. Kalung. Cincin. Lainnya. Jas, gaun, sepatu. Mason, kau mau aku lepas semua bajuku? Mason, di depan banyak orang begini, kau suruh Zoe telanjang. Apa maumu sebenarnya? Kurasa dia hanya ingin lihat pemandangan. Meski orang seperti dia, kalau kau polos, aku tak akan melirik sekalipun. Kau terdengar seperti Zoe tadi inginkan. Dia sudah gila. Bicara ngawur, kalian pulang duluan. Akan kuberi pelajaran. Tuan Mason, ya. Mason, apa yang mau kau lakukan? 1 juta per potong. Lanjutkan. Baik, tidak ingin melihatnya? Masih ada lagi? Lanjut. Sudah cukup kau lihat, bukan? Benar-benar menyakitkan mata. Apa yang kau tertawakan? Pelayan, keluar dari sini. Kau yang seharusnya pergi. Kau, Benar, apa kau tidak mau mencari Thomas? Silakan. Mason, aku sudah melepas semua pakaian ini. 3 juta, berikan padaku. Kau pikir barang rongsokan yang kau kenakan ini bernilai 3 juta? Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Mason, jika kau terus begini, aku harus mewakili Tuan Goodwin memberinya pelajaran. Baik, aku ingin tahu bagaimana Satpam bisa menggantikan ayahku mengajari. Mason, masalah perasaan kalian anak muda bukan urusanku. Kemarin kau bikin Zoe marah, sudah kubantu jelaskan. Hari ini, di depan semua orang kau buat dia telanjang, memalukannya. Sebagai pria, kenapa kau lakukan ini? Aku memang salah, tapi ada orang yang tidak tahu diri. Harus kusadarkan. Baiklah, saat kau mendekati Zoe, kau juga main dengan cewek lain. Zoe benci bajingan sepertimu. Mau kutanya? Zoe di satu sisi menikmati ketenaranku di perusahaan, di sisi lain ia menggoda. Thomas, haruskah wanita seperti ini diberi pelajaran? Jangan beri label sembarangan. Semua yang kumiliki adalah hakku. Gitu, baik. Hari ini, mari selesaikan masalah. Kenali, ambilkan buku catatan. Baik. Tuan Mason,
Pada 12 Oktober di butik mewah, Zoe menghabiskan 400.000. Pada 19 Oktober, Tim masuk kamar Tuan Goodwin tanpa izin. Dia mencoba jam tangan dan mengambil sebuah jam senilai 390.000. Pada 2 November, Zoe mengambil kartu belanja tak terbatas yang diberikan ke Tuan Mason oleh Mal, nilainya 500.000. Pada 15 November, Zoe membawa orang ke rumah Goodwin dan diam-diam mengizinkan mereka ambil sebotol anggur koleksi Tuan Goodwin senilai 50.000 ditambah makanan yang dikonsumsi. Pergi dari sini. Mason, apa maksudmu? Ini perhitungan. Semua kesenanganmu di rumah Goodwin ada harganya. Sebaiknya, pria harus lebih murah hati. Aku sudah bulatkan nominalnya. Total utangmu 3 juta. Bagaimana kau mau melunasinya? Aku mengerti. Kau tahu trik cari wanita untuk buat aku cemburu tidak mempan. Sekarang pakai uang paksa aku pacaran. Mason, kau benar-benar menjijikkan. Aku menjijikkan makanan, pakaian, dan perhiasanmu. Bukan dari uang yang kuberikan, aku yang menjijikkan. Kenapa tidak lanjut menjual diri? Kalau aku menjijikkan, tak masalah. Sekarang kalian berdua berkemas dan pindah dari rumah kami. Jangan datang ke perusahaan besok. Semua senang. Tidak. Zoe tidak bermaksud begitu. Dia lihat kau dengan wanita lain, jadi dia kesal. Kau harus memanjakannya dan minta maaf. Nanti dia akan memaafkanmu. Mau aku minta maaf, padahal kalian yang berutang malah minta aku memanjakan dia. Kau dan putrimu pasti sudah gila. Bicara lebih sopan pada ayahku. Singkat saja. Bagaimana kalau begini, Mason, bawa Zoe bersamamu untuk berbelanja dan bersenang-senang. Zoe, belikan Mason hadiah, mengobrol yang baik berdua. Ayah, Berikan dia kelembutan sekarang, pijat dia untuk menenangkan. Kamu mau jadi pengangguran dan meninggalkan keluarga Goodwin. baik. Jangan bikin jijik, aku mau kalian berdua kembalikan uang itu sekarang juga, lalu pergi dari keluarga Goodwin. Mason, aku memberimu sedikit hadiah, tapi kau menolakku. Dalam hidup ini, jangan harap senyum dariku. Zoe, jangan marah, dia hanya pura-pura susah didapat. Katanya, Mason akan melamarmu. Benarkah? Tentu saja benar. Bukankah mawar favoritmu? Dia kirim mawar via udara dan beli cincin berlian di rapat tahunan nanti. Sudah kuduga dia akan berulah untuk memberi kejutan dan membuatku jatuh cinta, lalu menikahinya. Putriku sayang, jangan setuju dengannya. Kalau kau menikah ke keluarga Goodwin, minta 50% saham Goodwill Group sebagai mahar pernikahan. Kalau tidak, tolak saja. Setengah, aku akan buat Mason di depan seluruh perusahaan berlutut, memohon padaku dan menyerahkan seluruh Goodwill Group padaku. Putriku tercinta, aku tidak sia-sia membesarkanmu. Inilah yang harus dicita-citakan wanita. Halo, TN Mason, acara malam tahunan Goodwill Group sudah kami persiapkan. Karangan bunga dan cincin berlian juga sudah tiba. bagus. Ada satu hal lagi. Hari ini Tenham Hansen dari Ocean Group minta pesta pernikahannya dipindahkan ke Hotel Prosperity. Bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana kami mengaturnya? Ten Hansen adalah mitra penting kita. Proyek luar negeri perusahaan bergantung pada bantuannya. Kita harus menjaga gengsinya, atur di aula sebelah untuk menunjukkan hormat dan doa kita. Chloe, malam ini aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Berangkat jemput Chloe. Ngomong-ngomong, cincin untuk Tenham Mason sudah siap? Suzo, Mason, dia yang siapkan tempat ini untuk lamaran. Malam ini waktu yang tepat, jangan buang waktu. Nona Gordon, Mason akan melamarmu. Ngomong-ngomong, bawa perhiasan ini ke aula sebelah nanti. Jangan ganggu pesta Tenham Hansen. Nona Gordon, Mason ingin melamarmu. Apa kau akan menerima? Kau sudah tahu. Ya, tempat lamaran ini terlihat sangat mewah. Dari foto saja sudah kelihatan pastinya menghabiskan uang banyak. Mason benar-benar royal. Untuk acara lamaran, dia sewa seluruh ballroom di Hotel Prosperity. Pantasan saja dia penjilat. Yang penting bosnya suka. Dia pasti sumbangin dengan sukarela. Nona Gordon, katakan pada semua, maukah kau terima dia? Masa mungkin? Aku cuma tidak sengaja tahu rencananya. Mana mungkin aku suka Mason?
punya orang yang kusuka. Nona Gordon sudah ada yang disukai. Jangan-jangan sudah jangan bergosip, pergi sana. Si penjilat ini sok merasa istimewa. Dia mengira Nona Gordon bakal jatuh cinta padanya. Seberapa keras penjilat berusaha, tetaplah dia anjing. Mana pantas dia untuk Nona Gordon. Tapi, dari mana Mason dapat uang sebanyak itu? Lamaran megah seperti ini. Cincin tunangan itu, jangan-jangan Menurutmu dia punya uang? Kurasa uangnya itu hasil curian dari Nona Gordon. Tepat sekali. Kalau menurutku, cincin lamarannya paling cuma berlian kecil. Orang ini gertakan semata. Kupikir dia cuma manfaatin kesempatan ini untuk minta maaf pada Nona Gordon. Sudah, kalian semua pura-pura tidak tahu saja. Jangan sampai kejutan yang dia siapkan hancur. benar juga. Mason, penampilanku seperti ini, apa terlalu berlebihan? Tidak sama sekali. Ada hadiah besar menantimu malam ini. Ayo kita pergi. Kenapa Mason berpelukan dengan wanita lain? Mau melamar seperti ini pun berani, jadi penjilat pun gagal. Mereka datang. Yah, Ini maksudnya apa? apa yang sedang terjadi? Halo semuanya. Hari ini kita berkumpul dengan gembira untuk merayakan hasil kerja keras perusahaan tahun ini. Biasanya Nyamber Gordon yang Membuka acara dengan pidato, berani mencuri peran Ning. Gordon, di tahun ini, terima kasih atas kerja keras kalian. Mari kita targetkan hasil lebih baik tahun depan. Mason, kau gila mau apa? Cuma karyawan rendahan saja. Berani mengambil alih peran nenek Gordon. Cepat turun dari situ. Di acara tahunan seperti ini, bukan bos yang seharusnya bicara dulu. Zoe, menurutmu aku bisa berpidato? Bukannya kau naik ke sini untuk meminta maaf? Boleh saja. Minta maaf? Kau kira aku berdiri di sini untuk meminta maaf? Ini tidak mungkin. Patek Philippe, Porsche, kunci mobil Porsche. ini Heart of True Love, karya master designer Francis Eileen. Satu-satunya di dunia. Bagaimana bisa ada di sini? Semua ini kusiapkan. Hadiah untukmu. Sudah ditampilkan satu-satu, masih bilang bukan untuk minta maaf. Kuberikan untukmu. Mason, cepat minta maaf pada Nona Gordon. Siapa yang tak tahu kau berusaha keras menyenangkan saya untuk meminta maaf. Kalau kau berlutut dan minta maaf sekarang, mungkin saya akan memaafkanmu. Kau dengar itu? Cepat berlutut. Nona Gordon kasih kesempatan merendah, manfaatkan baik-baik. Mason, dengan perbuatanmu, Zoe takkan memaafkanmu. Tapi ini acara tahunan, demi hadiah-hadiah ini, dia kasih kesempatan. Kalau tetap bersikap begitu, di kemudian hari kau takkan bisa meredah lagi. Sikap apa yang kumiliki? Barang-barang ini untuk Chloe. Apa? Mason, sudah kuberi kesempatan, jangan berpura-pura bikin marah. Kau kira aku merendah padamu? Kau buta ya? Aku tak peduli padamu. Mason, sudah cukup masalah yang kau buat. Asal kau beri aku 50% saham Goodwill Group, aku akan pertimbangkan maaf. Nona Gordon, kau benar-benar menganggap diri sebagai CEO Goodwill yang kau mau hanya saham. Wishful thinking saja. Kau kira memberi benda sedikit ini bisa membuatku menikahimu? Mustahil. Dari mana kau tahu aku melamar? Kau mengaku. Ya, sekarang kau berlutut, bersujud, dan minta maaf padaku. Lalu aku pertimbangkan jawabannya. Mason, cincinnya sudah tiba. Kalau begitu, kita tunggu saja. Tunggu aku kembali.
Apa yang akan Mason lakukan? Masih ada kejutan lain. Pasti ada. Kau tak menyangka Mason jatuh cinta padamu, kan? Tidakkah kau lihat betapa perhatiannya padaku? Ini hal yang tak akan kau dapat seumur hidup. Kau tak layak untuknya, dan selama ini kau menghinanya dan menginjak-injaknya. Lalu kenapa penjilat itu paling setia? Bagaimanapun ku perlakukan, di matanya hanya ada aku. Ni Gordon, biarkan dia lihat adegan lamaran yang Mason siapkan. Dia akan menyerah. Ya, benar. Semuanya, ikut aku ke tempat lamaran di sebelah. Lihat persiapan Mason untukku. Ayo. Hotel Prosperity nomor 1 di negeri ini. Mewah sekali. Ini bunga asli semua. Dikirim khusus dari Eropa. Persiapan megah hanya untuk lamaran pernikahan. Ini keterlaluan mewahnya. Tidak juga. Kau luar biasa. Kau membesarkan Zoe dengan baik. Lihat betapa pelamar ini menghargai Zoe. Biasa saja, Zoe mengundang keluarga untuk menyaksikan. Kau akan kembali kerja di Goodwill, benarkah? Bagus sekali. Astaga, hidangannya banyak sekali. Pasti mahal harganya. Abalone, lobster, dan sup ayam ginseng, menu andalan Hotel Prosperity. Mason benar-benar tak tanggung. Nikmati acara hari ini, makan dan minum sepuasnya, jangan sungkan. Silakan duduk, jangan malu-malu. Duduklah. Saat aku masuk, suruh fotografer ikut aku. Bunga-bunga ini. Silakan makan saja. Siapa kau berani mengacau di pestaku? Siapa kau? Ini adalah acara lamaranku, acara lamaranmu. Perhatikan baik-baik, ini pernikahanku. Kau Nyonya Hansen. Tuan Hansen yang bisnisnya ada di seluruh dunia dan sangat berpengaruh, ini pernikahannya. Berani-beraninya rusak pernikahanku. Bawa mereka pergi. Tuan Mason, cincinnya. Tuan Chandler, ada masalah, ada keributan besar di aula. Ayo kita periksa. Ini tidak mungkin, bukannya katanya, ini kejutan dari Mason untukku, aku tidak tahu. Nyonya Hansen, kami dari keluarga Goodwin. Kau hancurkan pernikahanku, tak peduli siapa kalian, pukuli dia. Bajingan, berani pukul ayahku. Nanti saat Mason datang, kalian akan celaka. Nyonya Hansen, pasti ada kesalahpahaman. Kau ini putri keluarga Swift. Kalian berdua saling kenal. Mason menyuruhmu menakutiku agar dia terlihat sangat populer, lalu dia bisa memaksaku menikahinya. Semua ini disiapkan Mason untukku saat Mason datang. Mason, suruh perempuan ini melepaskan ayahku. Kau menunjuk siapa? Potong tangannya. Apa yang kau lakukan? Mason, kau berani biarkan mereka menggertakku. Sayang, perempuan ini bawa orang buat onar di sini. Dia bahkan bilang, ini acara lamarannya. Tuan Mason, ini wanita yang ingin kau lamar? Tidak, dia tak ada hubungan denganku. Mason, kau sendiri yang bilang ini acara lamaran yang kau siapkan untuk Zoe. Sekarang Tuan Hansen buka aibmu, kau tak berani mengaku. Kau ini laki-laki apa bukan? Benar. Di perusahaan, dia selalu menjilat. Sekarang dia malah bikin masalah. Dia plan bagai kencana. Berusaha lepas dari Nona Gordon. Penjilat licik ini tak punya tulang punggung. Mason, sujud minta maaf ke Tuan Hansen. Mason, aku kasih kesempatan terakhir, cepat sujud, minta maaf padaku. Jika tidak, takkan kunikahi kau seumur hidup. Kau kira ini acara lamaran yang kusiapkan untuk Zoe? Zoe, kau terlalu naif, aku tak mencintaimu, mana mungkin aku melamarmu? Tidak mungkin, kau jelas-jelas pesan cincin. Aku memang bawa cincin. Seperti yang kuduga, selama ini Mason selalu jadi penjilatku. Hari ini ada banyak orang hadir. Berlututlah untuk melamarku. Buktikan seberapa pedulimu padaku. Apa kau yakin mau aku lakukan ini? Tentu saja, aku tahu betapa cintanya padaku. Hari ini banyak orang hadir. Kau tidak berpura-pura, kan? Ye. Mason, kau mau pakai barang murahan untuk melamarku? Mason, kau, apa maksudmu ini? Keluargamu pernah baik pada kami dulu. Kau sudah bekerja di sini bertahun-tahun lamanya. Meski tak ada pengakuan, usaha kerasmu ada. Jika kau mau cincin, ambil saja. Mason, kau berani menghinaku. Ini keterlaluan.
ada hal yang lebih parah. Chloe, di rapat tahunan, aku sudah siapkan kejutan lain. Tapi kini, aku harus sampaikan langsung. Aku sangat hargai pengabdianmu selama ini padaku. Aku bersumpah akan mencintaimu saja. Dan setia padamu mulai sekarang. Maukah kau menikahiku? Ya, Bravo, kami tunggu pernikahan, pewaris grup Goodwill, dan putri keluarga Swift. Tapi, kalian harus datang ke punya kami dulu. pewaris, Mason pewaris grup Goodwill. Nah, Zoe, sampai kapan kau akan berpura-pura? Saya adalah CEO Goodwill Group. Mason, jangan bingungkan publik. Zoe, kau sudah hilang akal menganggap diri sebagai CEO. Ku beritahu, ayahmu Tim hanyalah pelayan di keluarga kami. Aku putri keluarga kaya raya. Mason, masih ingatkah jasa keluarga Gordon pada keluarga Goodwin? Inikah caranya kau memperlakukan Zoe, Tim? Tuan Goodwin, lama tak berjumpa. Tim, dulu aku terkepung musuh tanpa tempat berlindung. Kau beri semangkuk nasi dingin. Karena itu, selama ini, ku biarkan kau dan putrimu tinggal di rumah kami, menikmati fasilitas sama dengan putraku. Sangat disayangkan, kau lupa diri, tak hanya boroskan sumber daya, kau biarkan putrimu rampas jabatan CEO Mason, berusaha kudeta Goodwill Group. Kau semakin lancang. Bukannya dia bilang dia bos besar, ternyata semua kebohongan. ya ampun, kita semua tertipu olehnya. Di dalamnya, termasuk semua pengeluaranmu di sini, totalnya 97 juta. Mengingat jasamu dulu, ku kembalikan 3 juta saja, lunasi uang, dan tinggalkan keluarga Goodwin. Baru kau bisa kubela di hadapan Tuan Hanson, agar nyawamu selamat. Tuan Goodwin, ku mohon ampun, aku pasti memperbaiki diri Tuan Goodwin. Sudah kuperingatkan, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Tuan Goodwin. Tuan Goodwin. Zoe, mohon ampun pada Tuan Goodwin, cepat minta ampun. Apa hubungannya dengan aku? Zoe, aku ayahmu, tega sekali. Enyahlah. Zoe dan Tim mencuri properti pribadi Tuan Goodwin dan Mason. Jumlahnya sangat besar. Bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Kosong, apa yang kau lakukan? Tuan Goodwin. Thomas, bukankah kau juga benci Mason? Aku bisa menikahimu. Tuan Goodwin, aku tidak bersamanya. Jangan salah paham. Zoe, aku lupa memberitahumu. Thomas yang kau suka hanya putus sekolah SMA yang kerja sebagai tukang bersih-bersih. Kau harap dia bantu melunasi utangmu? Kita sudah sepakat, nanti kita akan Diam, kalau bukan karena kau bilang padaku, kau yakin bisa jadi CEO grup Goodwill? Mana mungkin aku tertarik wanita sepertimu? Aku CEO grup Goodwill, benar. Kau katakan, apa aku benar? Apa aku CEO grup Goodwill? Kuumumkan, hari ini Zoe dan Thomas diberhentikan dari grup Goodwill dan masuk daftar hitam industri ini. Tuan Goodwin, Tuan Mason, ini semua karena aku ditipu wanita ini. Ini semua salahmu dasar bajingan. Thomas Padeng, berani kau pukul aku? Tuan Mason, aku ditipu oleh wanita ini. Mulai sekarang, aku hanya ikut Anda. Bawa dia pergi. Tuan Goodwin, mohon maafkan aku. Zoe, dasar bajingan, kau akan sengsara. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau jelas penjilatku. Penjilat hanya bisa mencintaiku. Aku wanita kaya. Aku CEO grup Goodwill. Kau, apa nilaimu? Cincinnya. Cincin itu milikku. Ini punyaku. Mason, aku mencintaimu. Tidakkah kau mencintaiku? Ku beri kesempatan ini sekarang. Jika kau berlutut dan melamarku, langsung ku katakan iya. Aku bisa menerima cincinku. Cincin, ini milikku. Dia sudah gila. Dia asik dengan dunianya sendiri. Mimpi indah itu kini sudah hancur. Ini konsekuensi yang pantas untuknya. Cantik, Goodwin, Anda terlambat satu langkah. Anda tak tahu, putra Anda baru saja melamar putri keluarga Swift. Anda sekarang punya menantu perempuan. Tak kusangka, anak ini sudah dewasa. Dulu, kamu selalu ngekor Zoe, Chloe yang baik hati, sudah di depanmu. Tapi tak kau sadari, kau bikin aku khawatir.
sekarang jadi baik, semua bahagia. Aku sekarang punya menantu sebaik Chloe. Anak ini sudah jadi bijaksana. Aku bisa percayakan Goodwill Group padanya sekarang. Akan jadi bos yang lepas tangan. Tanda Chandler. Usir orang-orang ini. Lanjutkan. Tanda Deacon, Hansen, Tenada Goodwin, masalahnya sudah selesai. Tak akan ada lagi yang mengganggu pernikahanmu. Cepat datang, siapa yang dapat buketku akan menikah berikutnya. Yah, jangan pamer cinta terus. Aku ingin main ke taman. Oke, ayo pergi main sekarang. Mason, kaukah itu? Ini Zoe. Mason, kau akhirnya datang menemuiku. Kau datang menjemputku, kan? Aku masih di hatimu, ya? Zoe, aku cuma datang hari ini untuk mengajak mereka main. Tidak mungkin. Mason, akulah yang paling kau cintai. Dulu kita sangat mencintai. Masakan kau tegak? Zoe, semua ini akibat perbuatanmu. Ini jalan yang kau pilih sendiri, hingga jadilah dirimu sekarang. Tidak, ini salahmu. Kau si brengsek yang merayu Mason. Kau pantas ke neraka. Mason, Tuan Goodwin, kumohon, demi kasih sayang kita dulu, tolong bantu Zoe. Dia sudah terlalu menderita. Tim, dulu kau melakukan segalanya untuk mengusirku dari Goodwill Group. Pernahkah kau berpikir tentang konsekuensinya hari ini? Tidak, aku tidak. Mason, percayalah padaku. Aku masih mencintaimu. Mari mulai lagi. Mulai lagi, Zoe. Ku beritahu, sekarang aku punya keluarga yang bahagia, ada Chloe dan anak. Aku lebih bahagia dari sebelumnya. Zoe, Kenapa? Semua ini seharusnya milikku. Kosi Zoe, yang kau miliki tidak pernah benar-benar milikmu. Kau hanya ingin mengambil tanpa memberi. Kau tak pernah memikirkan memberi cinta dan kasih sayang tulus. Ibu, ayah, aku lapar. Baik, ayo pulang. Pergi. Bagaimana mereka bisa begitu bahagia? Semua ini seharusnya milikku. Benar kan, Ayah? Zoe, kita salah. Semua ini adalah kesalahan kita sendiri. Ini karena dia, Zoe.